Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Islam Futuristik episode 135. Kita akan lanjutkan kajian kita masih terkait dengan roh dari episode yang lalu. Di mana di episode yang lalu kita telah melakukan kajian terkait dengan pertanyaan dari kawan kita, apakah partikel yang disebut sebagai partikel Tuhan dalam tanda petik itu adalah roh yang dimaksudkan. Kita sudah menjawabnya dengan lugas di episode yang lalu bahwa kesimpulannya yang disebut sebagai partikel Tuhan itu sesungguhnya adalah partikel Higgs atau dikenal juga sebagai Higgs boson, yaitu sebuah partikel virtual yang memberikan sifat kepada benda sehingga dia memiliki massa. Ada partikel-partikel penyusun seluruh jagat raya ini yang dikelompokkan di dalam fermion. Di dalamnya ada quark dengan segala macam jenisnya. Kemudian ada kelompok lepton. Di dalamnya ada elektron, ada muon, ada tau, dan ada neutrino. Yang tadinya tidak memiliki massa, tetapi ketika berinteraksi dengan medan Higgs, dia akan mendapatkan massa dari interaksinya itu dikarenakan misalnya bertabrakan dengan Higgs boson yang dikenal sebagai partikel Tuhan itu. Sahabat sekalian, detailnya silahkan dilihat di episode yang lalu bahwa partikel Tuhan adalah partikel yang memberikan massa untuk membentuk segala macam benda di jagat raya ini. Pertanyaannya kemudian adalah dikaitkan dengan roh. Apakah partikel Tuhan itu sama dengan roh? Tentu saja jawabnya adalah sangat jelas, bukan. Partikel Tuhan memberikan massa bersifat material, sedangkan roh itu bersifat non-material. Di dalam istilah keilmuan atau sains atau ilmiah, maka roh itu disetarakan dengan spirit. Jadi kita mengenal ada istilah spirit dan kemudian menjadi bentukan spiritual bersifat rohiyah. Maka roh itu bukan materi, bukan energi. Kalau materi bisa berubah jadi energi, energi berubah jadi materi. Tetapi roh itu adalah sifat yang menyifati materi dan energi itu. Kalau di dalam level ilmiah atau skala saintifik, itu setara dengan sistem informasi. Sebuah sistem informasi itu bisa melekat pada benda, bisa melekat pada energi. Jadi dia memberi sifat kepada materi dan energi. Nah, sebelum kita melakukan kajian lebih jauh terkait dengan roh, interaksinya dengan materi dan energi itu, ada yang seringkali mempertanyakan, apakah sebenarnya kita ini boleh mempelajari, mengeksplorasi terkait dengan yang disebut roh itu? Karena ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 85 terkait dengan roh yang misterius itu. Berikut ini ayatnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Ayat ini seringkali digunakan untuk mengcounter orang-orang yang mencoba mempelajari, memahami tentang roh. Di situ digambarkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad terkait dengan roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Ada yang mengatakan bahwa atau menyimpulkan bahwa dengan kalimat ini kita ini tidak punya urusan atau tidak boleh mengurusi soal roh itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmunya tentang roh itu kecuali cuma sedikit.
Sahabat sekalian, sesungguhnya ayat ini tidak melarang bagi kita atau kepada kita untuk memahami tentang ruh. Soal urusan itu kan memang semua ya urusan Allah. Apa yang tidak menjadi urusan Allah? Penciptaan jagat raya urusan Allah, segala macam materi, energi, ruang waktu, segala peristiwa yaitu sesungguhnya urusan Allah. Jadi kalimat yang mengatakan kulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahwa ruh itu urusan Allah, sesungguhnya tidak bersifat melarang, tetapi memberikan stressing tertentu kaitannya dengan kalimat berikutnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmunya kecuali cuma sedikit. Tetapi tidak dilarang, cuma dikasih tahu bahwa ilmu tentang roh itu cuma sedikit, sangat misterius. Tidak semua orang bisa memahami, bahkan memang ya ilmunya hanya sedikit, sehingga ilmu tentang roh memang tidak berkembang. Berbeda dengan ilmu tentang jiwa, yang di dalam Al-Quran diistilahkan sebagai nafs atau jamaknya anfus. Itu kalau bicara tentang jiwa, Al-Quran mengatakan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada masalah jiwa itu terdapat banyak pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkan. Jadi ilmunya luas tentang jiwa, tetapi ilmu tentang roh itu memang sedikit, tetapi tidak dilarang. Karena itu kita akan mencoba dengan yang sedikit itu untuk memahami informasi dari dalam Al-Quran. Karena kata roh itu disebut berulang-ulang. Artinya kita juga diperintahkan untuk memahami itu. Karena itu diinformasikan, diajarkan, tetapi sekali lagi cuma sedikit ya. Lantas ada yang mempertanyakan kaitannya dengan substansi roh itu apa dan bagaimana mekanismenya di dalam makhluk hidup. Katakanlah manusia sebagai contoh yang digambarkan ditiupi roh oleh Allah dan kemudian menjadi hidup, berkehendak, bisa mendengar, bisa melihat dan seterusnya. Secara substansial, maka roh itu tidak diketahui substansinya, tetapi diketahui sifatnya. Inilah bedanya antara roh dengan materi dan energi. Kalau kita kembali mencoba melihat secara ilmiah, makhluk seluruh jagat raya dengan segala macam isinya itu, kita sudah pernah membahasnya, terdiri dari 5 variabel. Ada materi dan energi yang bisa saling berubah, benda yang musnah menjadi energi atau energi yang mengkristal menjadi benda. 1 dan 2. Yang 3 dan 4 adalah ruang dan waktu yang saling terikat. Karena ada ruang yang mengembang, maka muncullah waktu yang berdinamika. Dan yang kelima adalah informasi. Informasi adalah hukum alam, sunatullah, yang semua itu menjadi perintah agar ruang jagat raya ini berdinamika, bergerak, dan memunculkan pergerakan waktu. Demikian juga materi dan energi mengalami proses dinamika yang dia menjadi semakin renggang, kemudian membentuk partikel, membentuk inti atom, membentuk atom, molekul, dan seterusnya segala macam benda yang ada di jagat raya. Semua itu mengikuti sebuah sistem informasi yang secara ilmiah dikenal sebagai hukum alam dan secara agama dikenal sebagai sunatullah. Nah sahabat sekalian, materi dan energi yang muncul dikarenakan partikel Tuhan atau partikel Higgs itu ada di kelompok benda, yaitu materi yang bisa berubah jadi energi atau sebaliknya. Tetapi roh itu berada di kelompok sistem informasi yang memberikan sifat kepada materi dan energi itu. Karena itu kalau dibahas secara ilmiah, roh itu bisa disetarakan dengan sistem informasi yang menyifati benda dan energi. Jadi sistem informasi ini bisa melekat pada benda dan sistem informasi ini bisa melekat pada energi. Kita akan mencoba mengeksplorasinya.
Saya akan mencoba memberikan analogi yang memudahkan pemahaman analogi roh dengan sistem informasi itu. Bayangkanlah ada huruf-huruf P, E, R, G, I. Maka huruf P, E, R, G, I itu adalah mewakili materi yang dibuat, dilukis dengan menggunakan tinta. Dia bisa disebut sebagai substansi atau substance, berupa materi. Tetapi ketika huruf-huruf itu disusun, P, E, R, G, I, tiba-tiba memunculkan makna yang terbayang di dalam pikiran kita bahwa itu artinya adalah pergi, dan kemudian kita mengimajinasikan, membayangkan bahwa susunan huruf P, E, R, G, I itu ternyata adalah berbentuk sebuah perintah yang harus kita jalankan untuk bergerak dari sini ke tempat lain. Sahabat sekalian, materi dan energi itu diwakili oleh huruf-huruf itu. Sedangkan makna itu memberikan gambaran tentang esensi dari susunan huruf P, E, R, G, I. Itulah kurang lebih roh yang menyifati huruf-huruf itu. Maka sekarang kita memiliki gambarannya, imajinasinya, perbedaan antara materi dan energi dengan sifat yang melekat pada huruf-huruf P, E, R, G, I itu. Nah sahabat sekalian, kurang lebih begitulah fungsi daripada roh itu. Roh itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang kemudian diberikan sebagai sistem informasi yang berlaku pada materi dan juga bisa berlaku pada energi. Nah, sistem informasi itulah yang kemudian membentuk susunan-susunan dan kode-kode yang menjadikan makhluk Allah di seluruh jagat raya ini kemudian memiliki fungsi-fungsi tertentu. Di dalam Al-Quran kita mendapatkan gambaran tentang penggunaan kata roh itu. Setidak-tidaknya ada 3 yang kita bisa klasifikasikan terkait dengan fungsi roh itu. Yang pertama, kata roh digunakan terkait dengan malaikat Jibril, di mana dia disebut sebagai Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Fungsi atau tugas dari malaikat Jibril itu adalah menyampaikan informasi. Jadi kita melihat korelasinya. Penggunaan kata roh terkait dengan tugas malaikat Jibril itu. Bahwa malaikat Jibril itu adalah sosok makhluk yang diciptakan dari bahan cahaya atau partikel-partikel kuantum dan kemudian diberi sifat, diberi tugas, diberi fungsi sebagai penyampai informasi. Disebut sebagai malaikat penyampai wahyu. Allah berfirman terkait dengan malaikat penyampai wahyu itu diantaranya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Demikian juga di dalam surat An-Nahl ayat 102 Allah menggambarkan malaikat dengan nama Ruhul Kudus yang juga bertugas menyampaikan informasi wahyu-wahyu kalamullah itu. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haq liusabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Malaikat yang bertugas penyampai wahyu itu disebut sebagai Ruh, Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Dan menariknya, informasi wahyu Al-Quran itu juga disebut bersifat rohan, bersifat rohiyah. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat An-Nahl
ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu atau firman Allah atas perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Sangat menarik, ayat ini memberikan gambaran kepada kita, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh. Al-Quran, wahyu itu disebut sebagai ruh atas perintah Allah. Jadi kita mendapatkan gambaran atau keterkaitan antara sebuah sistem informasi, dalam konteks ini adalah wahyu Allah, firman-firman Allah yang diistilahkan dengan roh, dan para malaikatnya, khususnya malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu itu juga disebut sebagai roh. Di ayat yang berbeda Allah juga menggambarkan sekali lagi bahwa Al-Quran itu bersifat ruhiyah. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52 Allah menggambarkan tentang hal itu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, wahyu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sekali lagi kita mendapatkan penegasan dari ayat Al-Quran yang mengkaitkan antara roh dengan sistem informasi. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang ketiga kemudian semakin menarik adalah ketika dikaitkan dengan roh manusia. Manusia diciptakan Allah, tubuhnya dari benda-benda yang ada di dalam tanah atau unsur-unsur saripati tanah. Itu adalah benda mati yang kemudian diproses, disempurnakan menjadi cikal bakal tubuh manusia, dan kemudian ditiupi dengan roh, kata Al-Quran, sehingga dia menjadi hidup, menjadi berkehendak, menjadi memiliki kecerdasan, melihat, mendengar, dan sebagainya. Mari kita baca informasinya di dalam Al-Quran dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya, manusia, dari saripati air yang hina, air mani. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan di dalam rahim dan meniupkan ke dalamnya sebagian ruhnya. Dan dia menjadikan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, ini yang kemudian memicu munculnya pertanyaan. Bagaimana itu mekanismenya? Interaksi dari roh yang setara dengan sistem informasi itu di dalam tubuh manusia yang tersusun dari organ, organnya tersusun dari sel, selnya tersusun dari molekul-molekul dan seterusnya.
Sahabat sekalian, dengan apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa roh itu sesungguhnya adalah sebuah entitas yang membawa sifat-sifat ketuhanan sebagai sebuah sistem informasi, di mana sistem informasi itu bisa melekat kepada benda atau kepada energi dan kemudian memberi fungsi kepada benda. Katakanlah tubuh manusia tersusun dari molekul-molekul, dan molekul-molekul itu kemudian tersusun menjadi kode-kode genetika di dalam inti sel manusia. Sel adalah unit terkecil kehidupan, di mana lebih kecil dari sel itu sudah bukan makhluk yang hidup lagi. Sel kita tersusun dari berbagai macam molekul-molekul, ada asam aminonya, ada penyusun-penyusun lain yang masuk dalam kelompok, misalnya protein, lemak, karbo, mineral-mineral, dan sebagainya, yang semua itu adalah molekul-molekul yang mati belaka. Menariknya, molekul-molekul yang mati itu kemudian diperintahkan oleh sebuah sistem informasi, pusatnya ada di dalam inti sel. Di dalam inti sel itulah yang kita kemudian mengenal ada sistem genetika. Ada kromosom, untai, mata rantai kromosom itu tersusun dari genetika atau dari gen-gen, dan gen itu adalah kode-kode yang dibuat oleh susunan molekul-molekul ACGT yang membentuk kode-kode perintah. Kalau kita melihat di dalam inti sel itu, kode-kode genetikanya dalam bentuk DNA itu seperti huruf-huruf yang tadi saya ceritakan itu, PERGI. Tapi kalau di dalam DNA itu hanya ada 4 huruf, ACGT. Itu adalah molekul-molekul basa yang kemudian membentuk kode-kode. A itu adalah adenin, kemudian guanin, C itu sitosin, dan T itu timin. Kombinasi antara molekul-molekul ACGT itulah yang kemudian memunculkan perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk menjalankan fungsi kehidupan sel itu. Ketika tidak ada kode-kode genetik itu, maka sel itu tidak lebih adalah kumpulan dari molekul-molekul yang mati. Tetapi dikarenakan susunan dari ACGT itu memunculkan makna dan kemudian bersifat perintah, maka sel itu menjadi hidup. Misalnya, ada perintah untuk membuat makanan. Dari nutrisi yang masuk ke dalam sel, terjadilah metabolisme, memunculkan makanan yang dibutuhkan oleh sel. Yang kedua, dia kemudian melakukan proses untuk memunculkan energi, sehingga sel itu memiliki energi untuk hidup. Yang ketiga, sel itu memiliki sebuah aturan main. Tidak semua benda dari luar sel itu bisa masuk, harus difilter. Kalau membahayakan, ditolak. Kalau dibutuhkan, diperbolehkan masuk. Itu semuanya ada kode-kodenya di dalam inti sel itu. Termasuk perintah untuk membelah diri, memperbanyak, mereplikasi dirinya, dan kemudian membentuk jaringan. Macam-macam jenis selnya, membentuk jaringan sel kulit. Ketika tangan kita terluka misalnya, kemudian perintahnya muncul. Sembuhkan itu dengan cara memunculkan replikasi sel-sel kulit atau sel-sel daging yang rusak, dan kemudian memunculkan jaringan untuk menyembuhkan luka itu. Atau bertumbuhnya rambut, atau terkait dengan sel tulang, sel mata, bahkan sel otak, di mana otak kita ini menjadi pusat kecerdasan dari kehidupan seorang manusia yang disebut sebagai jiwa. Itu tersusun dari sekitar 100 miliar sel-sel saraf yang dia ini diperintahkan oleh gen-gen di dalam inti selnya untuk membentuk jaringan-jaringan sirkuit sarafi yang dibutuhkan untuk kepentingan hidup dari sel itu, kemudian menjadi jaringan, menjadi organ, dan akhirnya organisme seluruh tubuh dari makhluk hidup itu. Sahabat sekalian, inilah gambaran dari interaksi fungsi roh dengan badan yang bersifat material. Badannya bersifat material dan kemudian juga energial,
tetapi bisa dilekati oleh fungsi sistem informasi dalam bentuk susunan dan kode-kode yang ada di dalam gen, di dalam inti sel tubuh kita itu. Anda sekarang bisa membayangkan bahwa tubuh manusia sesungguhnya adalah seonggok benda mati, kumpulan tulang, kumpulan daging, otot, dan seterusnya. Dia hanya akan berfungsi ketika ada perintah, ada sistem informasi yang semuanya itu berangkat atau muncul dari inti sel itu. Di inti sel memerintahkan sel. Dari sel itu membentuk jaringan, membentuk organ, dan membentuk perintah-perintah dalam skala organisme. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran bahwa Allah menyempurnakan bentuk tubuh manusia dari sebuah proses, ya, dimulai dari pertemuan sel telur dan sel spermatozoa, kemudian membelah dan seterusnya, terbentuklah tubuh manusia, dan Allah meniupkan sebagian ruhnya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan sebagian rohnya, sistem informasi yang memerintahkan supaya onggokan benda mati itu menjadi hidup sesuai dengan kode-kode genetika itu. Jadi sistem informasi itulah yang mewakili eksistensi dari ruh itu. Tidak bisa dikatakan sebagai materi atau energi, karena dia sesungguhnya sistem informasi perintah yang melekat kepada benda dan energi. Katakanlah dalam diri manusia itu adalah tubuh yang mati yang dihidupi oleh roh dalam bentuk perintah-perintah atau sistem informasi yang ditiupkan oleh Allah kepada cikal bakal tubuh manusia saat penciptaan. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Sudah kita dapatkan benang merahnya. Apa itu roh, apa itu badan yang material dan energial, dan bagaimana mekanisme interaksi antara keduanya. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan fenomena alam ini, baik di sekitar kita maupun di dalam diri kita. Karena ternyata Al-Quran sudah mendorong, memberikan clue agar kita memahami semua itu sebagai ayat-ayat, sebagai tanda-tanda, sebagai pelajaran agar kita bisa memahami dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 20-21 Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan memberikan hikmah yang banyak untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dalam mendekatkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.